Kenapa sebelum sholat harus ada wudhu dulu tuh? Oke? Kenapa sebelum sholat harus ada wudhu dulu? Dan menariknya, Quran memberikan informasi wudhu itu kalau nggak pakai air, ya pakai tanah. Pertanyaan, dan ini sering banget kalau ini jawabannya sangat-sangat basic. Kenapa wudhu? Supaya suci. Ya oke, nggak salah, bagus. Tapi mindsetnya masih banyak yang berpikir wudhu itu kaitannya sama membersihkan tangan, membersihkan mulut. Pertanyaannya, kalau kulit kita ditempelin tanah, kan kulitnya bukan jadi bersih, jadi kotor dong. Sehingga kita mengerti bahwa konteks wudhu itu bukan berbicara pada fisik, tetapi pada jiwa. Maka wudhu itu berkaitan dengan apa? Dengan kesadaran kita. Maka yang dicek itu adalah sumber informasi masuk. Pendengaran saya dari subuh tadi ke zuhur dengar apa aja ya, saya ngelihat apa aja ya. Di situ titik di mana kita melakukan yang namanya tafakur. Di mana ketika kita berpikir buruk, energi negatifnya akan hadir. Di mana ketika kita mendengki, membenci, judgment, energi negatifnya dalam kontekstualnya akan semakin banyak. Di mana begitu bangun pagi, kita udah mulai mikir itu energi negatif udah mulai. Jadi kalau energi kita itu udah mulai banyak negatifnya, kita perlu membersihkan energi negatif dengan ketemu nature atau alam yang disebut air dan tanah. Maka begitu dibasuh, itu kita lagi membersihkan energi-energi negatif sebetulnya. Supaya sebelum terkoneksi dengan Allah, semua energi kita ini sudah dalam konteks positif semuanya. Maka karena energi itu bisa dalam tanda petik memengaruhi, kalau orang udah wudhu, semuanya udah positif, jangan kena lagi sama yang negatif. Nanti yang negatif bisa ikut lagi ke kita, gitu kira-kira. Maka dalam tradisi fikih dikatakan kalau senggolan itu bisa batal wudhunya dalam tanda petik. Intinya, supaya kita menjaga purifikasi energi sebetulnya. Itu poin pentingnya. Clear ya? Jadi wudhu esensinya bukan membersihkan fisik, enggak. Jadi kehusyuan itu nanti diawali dari wudhu sebetulnya. Ya Allah ya Rabbana, tangan ini dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya, pendengaran dipakai apa aja ya. Oke, karena kenapa? Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam menjeda, saya akan melepaskan dulu dunia, karena saya akan masuk berkomunikasi denganmu. Disitulah fungsi sholat. Maka diulang-ulang. Maka bukan harus sebetulnya, tapi kita perlu. Yuk kita renungkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kan sebetulnya mau menutup pendengaran kita, menutup mata kita, menutup semuanya, supaya saya Allahu Akbar menyimpan di dada kita. Ingat, hati adanya di sini. Supaya kita fokus ke dalam hati kita. Supaya kita fokus di dalam hati itu ada siapa? Qalbun mukmin baitullah, ada Allah. Makanya bal huwa ayatum baina fi sudur, petunjuk yang sejati itu ada di hati. Menutup semua lubang-lubang informasi dari luar supaya saya fokus ke dalam. Itu satu. Maka kenapa yang dibacanya adalah Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya membuka. Bukalah hatimu. Gimana cara membuka hati? Membiarkan pikiran tidak mendominasi diri. Jadi di situ akan terjadi rileks, tenang, santai, damai. Dan disitulah tempat yang dimana pasti kita kangenin. Nikmati. Allahu Akbar, karena saya akan masuk ke dalam puncak keheningan.